Belakangan ini banyak sekali yang gencar mencari APD ya untuk melindungi para teknik medical kita ya. Adalah garis depan di mana yang menolong semua wabah corona gitu loh. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang APD, ternyata APD ini tidak senyaman yang kita pikirkan. Memang sih fungsinya untuk melindungi badan, tapi ternyata itu menggunakan APD bikin kita sulit ke toilet, bikin sulit minum, sulit makan, sulit untuk dicopot lagi, apalagi untuk angka APD sendiri itu sudah rendah. Jadi untuk mendapatkannya lagi itu agak sulit dan sekali pemakaian udah harus dibuang. Makanya ini ternyata banyak sekali curhatan hati seorang dokter ya atau perawat, kita bisa melihat gimana kecapaiannya mereka menghadapi kesulitan yang mereka hadapi saat sekarang ini ya. Perjuangan tenaga medis bukan hanya di Indonesia tapi juga mancanegara melawan COVID-19 ya. Dan kita juga akan melihat bagaimana himbauan pemerintah Republik Indonesia mengimbau kita semua untuk jangan mudik. Karena kenapa pemirsa? Ini memang bahaya sekali dan tentu saja kita juga ingin menekan potensi penyebaran virus corona di Indonesia. Karena kabarnya jika memang masyarakat Indonesia melakukan budaya mudik di saat lebaran kali ini bisa menyebarkan 700.000 orang atau ini resikonya 700.000 orang terancam akan terkena virus corona di Indonesia. Dan bayangkan ya kalau misalnya di daerah ini tidak ada rumah sakit yang bisa memenuhi kebutuhan Anda saat menjadi korban virus corona, seperti apa? Oke, kita akan lihat selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Bukan perkara mudah bagi tim medis yang menjadi pejuang garda terdepan dalam memerangi pandemik virus corona atau COVID-19. Mereka harus ekstra hati-hati dalam bekerja dengan mengabaikan kenyamanan diri sendiri karena jam kerja yang panjang. Beberapa hari belakangan ini pun bisa dikatakan menjadi hari yang tak mudah dilewati oleh mereka. Terlebih lagi, keselamatan mereka pun dapat terancam jika tidak mengikuti standar WHO dalam menangani virus corona. Maka dari itu, tim medis pun diharuskan untuk mengenakan alat pelindung diri atau APD dalam waktu yang cukup lama. Ya, sesak, pengap, tidak nyaman harus mereka rasakan ketika mengenakan APD selama menangani virus corona. Bahkan tak jarang mereka harus menahan untuk pergi ke kamar mandi hingga menahan haus dan lapar. Hal tersebut mau tak mau mereka rasakan dikarenakan tidak dapat sering berganti-ganti APD yang jumlahnya terbatas. APD yang telah digunakan harus segera dibuang dan tidak bisa dikenakan kembali. Sayangnya, keterbatasan dan kelangkaan APD membuat beberapa tim medis terpaksa memutar otak untuk tetap dapat melindungi tubuh mereka dari kemungkinan terpapar virus corona dari pasien yang mereka rawat. Jas hujan hingga plastik sampah pun mereka gunakan sebagai alat pelindung diri meski tak sesuai dengan standar WHO. Miris memang, tapi mereka mau tak mau mengenakan alat pelindung diri seadanya tersebut agar tetap terus bisa menangani pasien corona. Lelah, memang hal itu yang mereka rasakan. Namun sebagai garda terdepan, para perawat ini sebisa mungkin menutupi perasaan tersebut untuk kepentingan orang banyak. Beberapa potret perjuangan dari sejumlah dokter, perawat, dan petugas medis yang menangani pasien corona pun tersebar di media sosial. Sejumlah petugas medis nampak kelelahan dalam menangani pasien corona. Tak jarang mereka terlelap tidur dengan kondisi seadanya, bahkan masih mengenakan APD. Petugas medis pun mencoba menguatkan sesama rekannya dalam menangani pasien positif corona. Resiko yang amat besar mereka tempuh demi menyelamatkan nyawa manusia. Dengan dedikasi penuh, mereka memberanikan diri seutuhnya untuk kemanusiaan. Salah seorang perawat yang menangani pasien COVID-19, Wita Tamala, menceritakan pengalamannya ketika bertugas di ruang isolasi untuk pasien COVID-19. Suka duka pun dirinya rasakan ketika menangani dan berinteraksi dengan para pasien COVID-19 secara langsung. Kalau dari saya sih emang dari teman-teman semuanya emang ada rasa takut. Tapi kembali lagi karena kita kan seorang perawat ya yang merawat pasien. Jadi semuanya itu kita lakukan dengan rasa senang dan tenang karena kita sudah dibekali sama pemakaian alat pelindung diri. Oh, pakai baju astron itu ya panas banget di ruang isolasi itu panas banget. Saya aja keluar dari ruang isolasi itu baju saya basah semua, udah kayak mandi keringat, basah semua. Berat sih enggak. Yang berat cuma sepatunya aja, boots soalnya kan ngelangkah kan berat. Insya Allah bakalan terlindungi. Secara kan
kita memakainya juga berhati-hati. Jadi kalau pakai masker ya benar-benar nggak boleh udara keluar dari mulut, harus benar-benar ketat gitu loh makainya. Sampai-sampai yang di luar aja nggak kecium, benar-benar nggak boleh keluar udara dari mulut. Bahkan tak jarang, para perawat menjadi tempat curhat dari para pasien yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Curhat, iya emang kita saling curhatan berdua sama pasiennya. Kan lebih dekat gitu dari pasiennya gitu. Hah? Ya tentang dia jalan-jalan, misalnya dia jalan-jalan ke Eropa gitu-gitu, terus dia ketemu orang-orang gimana di sana gitu. Kita selalu nggak menyapa aja sih, kita tanya-tanya keluhan pasien, terus dia berasal dari mana, kenapa bisa dapat keluhan seperti ini, dia jalan-jalan kemana, semuanya kita tanya-tanya ke pasien. Dan pasiennya juga jawabnya dengan Begitu banyak perjuangan yang dilakukan oleh para tenaga medis di berbagai negara di tengah pandemi virus corona yang saat ini terjadi. Bukan hanya harus menangani pasien corona selama berjam-jam, mereka pun harus menahan rasa rindu terhadap keluarga yang setia menunggu di rumah. Momen pulang ke rumah setelah bertugas menangani pasien corona pun menjadi saat yang paling ditunggu-tunggu bagi para tenaga medis ini. Sayangnya, mereka harus tetap menjaga jarak dengan keluarga tercinta sampainya di rumah. Momen mengharukan ini pun dirasakan oleh seorang tenaga medis di Arab Saudi. Dalam sebuah video yang viral di sosial media, dapat terlihat seorang tenaga medis bernama Nasser Ali Al-Hahrani harus menahan tangis lantaran tak bisa memeluk anaknya sepulang bertugas. Video yang diunggah akun @nowthisnews ini memperlihatkan Nasser yang baru saja kembali ke rumah usai bertugas dan langsung dihampiri sang anak yang ingin memeluknya. Meski ingin rasanya memeluk sang anak, Nasser memilih untuk menolaknya lantaran dirinya baru saja kembali dari rumah sakit usai merawat pasien terinfeksi virus corona. Tangisannya pun seketika pecah di hadapan jagoan kecilnya ini. Iringan doa untuk tim medis yang menangani virus corona pun terus mengalir dari seluruh penjuru negeri. Mari yakinkan bahwa mereka tidak sendiri. Ada kami yang turut bahu-membahu memerangi virus corona dengan tetap berada di rumah dan mengurangi kontak fisik dengan manusia lainnya. Di tengah penyebaran virus corona COVID-19 yang semakin memprihatinkan di Indonesia, pemerintah pun memberikan anjuran kepada warganya untuk melakukan aktivitas di dalam rumah. Ini semua dilakukan demi menekan angka penularan virus corona yang mudah sekali menyebar. Namun sayangnya, hal ini dipergunakan banyak perantau yang berada di ibu kota untuk pulang ke kampung halamannya. Tanpa menghiraukan penyebaran virus corona, mereka lebih memilih untuk pulang ke kampung halaman demi melepas rasa rindu. Nyatanya, aksi tersebut bisa menjadi ancaman bagi keluarga dan orang tua yang berada di kampung halaman. Dilansir dari portal insertlife.com, ketika seseorang pulang ke kampung halamannya dan tanpa diketahui membawa virus corona, sekitar 700.000 orang terancam terinfeksi virus corona. Satu orang dapat menularkan virus pada 406 orang lain dalam waktu 1 bulan. Maka dari itu, kesadaran untuk tetap berada di rumah sedang gencar-gencarnya digerakkan semua kalangan. Bukan tanpa alasan. Dari hal kecil ini, penyebaran virus corona dapat ditekan semaksimal mungkin. Pemirsa sekali lagi.